Di sini ada tips dan trik cara mengerjakan soal kuartir. Simak videonya lebih lanjut ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Fatmawati, nomor absen 35. Apa sih kuartil itu? Ini dia penjelasannya. Kuartir sering digunakan dalam data penjualan dan survei untuk membagi populasi ke dalam berbagai kelompok. Misalnya, Anda dapat menggunakan kuartil untuk menemukan 25% pendapatan teratas dalam sebuah populasi. Hai teman-teman, nama saya Irfan Sukarto, absen 14. Apa sih manfaat kuartil itu? Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya dapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah I1, kuartil tengah I2, dan kuartil atas I3. Hai, nama saya Taufik Ismail, absen 33. Rumus kuartir adalah Q1 sama dengan TB. TB merupakan tepi bawah kelas kuartil, ditambah I/4. I merupakan kuartil ke-1, 2, 3. Dan N merupakan banyaknya data, dikurangi F per K. F merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2, dibagi FI. FI merupakan frekuensi kelas, dan dikali P merupakan panjang kelas. Hai teman-teman, aku Celia, nomor absen 29. Bagaimana ya cara menghitung kuartir? Aha, disinilah caranya. Apabila terdapat soal seperti ini pada matematika, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu data dalam tabel tersebut. Berikut merupakan nilai dan frekuensi dari data hasil tes ulangan bahasa Inggris kelas 12 IPS 2. Yuk pelajari lebih lanjut. Berikut merupakan data kelompok. Nilai dari 41 sampai 50. Kemudian 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80 dan seterusnya. Untuk cara menentukan nilai kuartir dari data kelompok terlebih dahulu, kita menambahkan satu lagi kolom dari tabel tersebut, yaitu yang berisi nilai FK atau frekuensi kumulatif. Setelah ditambahkannya data, kemudian kita mencari nilai FK. Apa sih FK itu? FK adalah frekuensi kumulatif. FK baris pertama adalah 5. 5 ditambah 9, 14. 14 ditambah 12, yaitu 26. 26 ditambah 14, 40. Kemudian 40 ditambah 7, 47. Dan 47 ditambah 3 sama dengan 50. Maka nilai FK-nya adalah 50. Nah, sebelum kita mencari Q1, kita harus mencari letak Q1 terlebih dahulu, yaitu I/4 kali N. I di mana I? Diganti angka 1 karena kita mencari Q1, yaitu 1/4 dikali 50 dan hasilnya 12,5. Maka baris manakah yang mendekati 12,5? Jawabannya baris kedua, yaitu 14.
Nah, apabila letak Q1 sudah ditemukan, maka kita mencari Q1 atau kuartir 1, di mana rumusnya adalah Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 kali N kurangi FK Q1 per FQ1 kali P, di mana TB-nya adalah 50,5, yaitu hasilnya dari 51 kurangi 0,5 ditambah 12,5, di mana hasil dari 1/4 kali N, kemudian kurangi FK-nya yaitu adalah 5 per 9, yaitu F1 dari Q1. Kemudian dikali P, panjang kelas adalah 10, yang dimana 10 adalah 51, jaraknya ke 60, yaitu selisihnya 10. Kemudian 50,5 ditambah 12,5 kurang 5, kemudian dikali 10, hasilnya 75 per 9, yaitu 50,5 ditambah 8,3, hasilnya 58,8. Itulah hasil Q1 dari data tersebut. Sebelum lanjut ke Q2, kita mencari letak Q2 terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah I/4 dikali N, di mana I diganti oleh angka 2 karena kita sedang mencari Q2. Maka dari itu 2/4 dikali N adalah 50, di mana 50 adalah hasil FK yang telah kita cari. Maka 2/4 dikali 50 adalah 25. Letak Q2 adalah 25. Lalu baris manakah yang mendekati angka 25? Apakah 5? Tidak. Apakah 14? Masih jauh. 26? Ya, yang mendekati adalah 26. Maka letak Q2 adalah baris ketiga dari data tersebut. Baik, kita lingkari. Kita beri tanda, yaitu Q2. Apabila letak Q2 sudah ditemukan, kemudian kita lanjut mencari Q2, di mana rumusnya adalah TB Q2 sama dengan 2/4, di mana 2 adalah mewakili I/4 dikali N kurangi FK Q1 per FQ2 kali P. Kemudian TB-nya adalah 60, yaitu 61,5 dikurangi 0,5. Ditambah 2/4 kali N-nya adalah 25, dan dikurangi F1, yaitu 14, kemudian per 12 F1 dari baris tersebut. Kemudian dikali P, yaitu 10, di mana 61 sampai 70 selisihnya adalah 10. Kemudian 60,5 ditambah 25 kurang 14 kali 10 adalah 110 per 12, yaitu 60,5 ditambah 9,1, hasilnya adalah 69,6. Q2 dari data tersebut adalah 69,6. Oke, kita lanjut ke Q3, di mana letak Q3 adalah I/4 kali N, di mana I adalah angka 3. Karena kita sedang mencari Q3, maka 3/4 dikali 50. Berapa ya? Dari 3/4 kali 50, hasilnya adalah 37,5. Itulah letak Q3. Baris manakah yang mendekati 37,5? Apakah baris kedua? Tidak. Baris ketiga? Tidak, yaitu baris keempat dari data tersebut. Maka letak Q3 adalah baris keempat dari data tersebut. Kemudian untuk mencari Q3, rumusnya sama seperti Q1 dan Q2 sebelumnya,
yaitu TB-nya adalah 70,5 yang diperoleh dari 71 dikurangi 0,5. Kemudian 3/4 kali N-nya adalah 37,5. Kemudian kurangi 26, itu FK dari data tersebut. Kemudian per 14, di mana FQ 3 dari data tersebut, kemudian dikali 10, yaitu 10 adalah panjang kelas. Kemudian 70,5 kali 115 per 14 sama dengan 70,5 ditambah 8,2, hasilnya 78,7. Maka Q3 dari data tersebut adalah 78,7.